Saudaraku sekalian yang kekasih, saudara, sebenarnya sulit ditemukan satu kata yang patut digunakan untuk menunjukkan sikap seharusnya kita terhadap Tuhan. Sulit ditemukan kata untuk menunjukkan sikap kita yang seharusnya terhadap Allah. Biasanya kata yang digunakan itu kata ekstrim. Kita harus ekstrim, harus fanatik, harus memiliki intimasi, keintiman, nekat, sepenuh hati, segenap hati, dan lain sebagainya. Kata-kata itu sebenarnya tidak akan mewakili, tidak cukup mewakili bagaimana sikap kita seharusnya terhadap Allah. Saudara, suatu hari ketika kita menghadap Allah, kita baru bisa mengerti sepenuhnya bahwa Dia yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Bahwa hanya Dia yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu berhak memiliki segala sesuatu, dan semua yang diciptakan hanya bagi Dia. Dia di sini adalah Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita semua. Saudaraku, dan berbahagialah orang-orang yang pada waktu menghadap Allah Bapa telah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya orang yang telah mempersembahkan hidupnya tanpa batas kepada Allah. Nah, kata tanpa batas ini juga mewakili kata ekstrim, mewakili kata fanatik, radikal, nekat, dan lain sebagainya. Baru orang akan menyadari betapa layak dan pantasnya segala sesuatu bagi Dia. Karena memang dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia mestinya. Saudara, kita sudah terlanjur memiliki irama hidup yang salah. Kita sudah terlanjur memiliki gaya dan cara hidup yang egosentris, akusentris, antroposentris, manusia sebagai pusat, bukan teosentris. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat, saudara. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah diri, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, ayo kita belajar, saudara, untuk bersikap sepantasnya kepada Allah. Sikap yang sepantasnya kepada Tuhan, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan orang-orang yang benar-benar ekstrim, fanatik, nekat, atau apapun ya, namanya. Seperti Abraham, hidupnya dirampas sepenuhnya oleh Allah. Bahkan tersirat bagaimana Abraham tidak berhak memiliki apa yang tersayang dalam hidupnya kecuali Allah sendiri. Dia harus meninggalkan kampung halaman, dia harus meninggalkan keluarga. Dan tentu kita tahu apa artinya kebersamaan dengan sanak famili, itu kebahagiaan. Tetapi Tuhan ambil kebahagiaan itu. Ia harus keluar dari negerinya. Dan dia tidak boleh kembali, saudara. Ia harus melewati tahun-tahun panjang dalam kesepian tanpa anak yang akan mewarisi kekayaannya. Sampai sempat ia menjadi tawar hati dan mau menyerahkan warisan kepada salah satu hambanya, Eliasar. Saudara, bahkan ketika dia sudah memiliki anak, Allah pun mau renggut. Tetapi Abraham bersedia, saudara.
Demikian pula dengan Musa. Hidupnya juga dirampas oleh panggilan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang paling kita kagumi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa. Rezekiku, solid food. Makanan utamaku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dan kemudian Rasul Paulus dan murid-murid yang lain juga menunjukkan kehidupan seperti itu. Saudara, saya singgung kemarin pada waktu saya berkhotbah di ibadah raya 2 jam 5. Kata percaya yang ditulis Alkitab untuk orang pada zaman itu, saudara, include dengan perbuatan. Jadi kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus, itu nyawanya dipertaruhkan, keluarganya, hartanya, seluruh hidupnya. Itu tidak sama dengan percaya yang dimiliki orang di abad-abad berikut ketika sudah tidak ada penganiayaan. Sangat jauh berbeda dengan percaya orang pada zaman ini. Para teolog merumuskan kata percaya di atas kertas dan dipahami secara nalar, dan itu menjerumuskan banyak orang Kristen hanya dalam fantasi berteologi, fantasi berdoktrin, dan berdebat dalam ajaran. Padahal percaya itu tindakan, saudara. Seperti Abraham, tindakan Abraham yang membuat dia disebut bapak orang percaya. Jadi kalau dikatakan dibenarkan oleh iman, itu dibenarkan oleh tindakan berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Bukan sekedar perbuatan baik. Kalau hanya perbuatan baik, hukum telah menuntunnya sebagai mentor. Tetapi kalau melakukan apa yang Allah kehendaki, itu baru beriman. Untuk bisa mempercayai Yesus sebagai anak Allah, itu juga bukan sekedar meyakini dalam pikiran. Jika kata percaya itu dikenakan pada zaman itu, percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi konyol di mata manusia di sekitarnya. Anak tukang kayu yang dicap pemberontak oleh kekaisaran Roma, yang dicap menghujat Allah oleh berita resmi, juru bicara resmi, pengumuman resmi, para pemimpin dan pemuka agama. Konyol kan? Tetapi orang yang percaya itu beruntung, saudara. Ingat, percaya bukan hanya sebuah keyakinan dalam pikiran. Jika kita membaca konteks zaman, maka Alkitab menunjukkan bahwa percaya itu include termasuk seluruh tindakan dan perbuatan. Tapi hari ini orang cukup merumuskan, mendefinisikan percaya sekedar aktivitas nalar. Pada umumnya, kalaupun tidak diucapkan, dikesankan begitu. Dan semua dijawab dengan rumusan doktrin dan ajaran yang itu ternyata malah membunuh kekristenan. Dan buktinya hari ini, nah kita lihat, kekristenan menjadi begitu suram. Di barat, kekristenan bangkrut, saudara, sekarat, saudara. Nah, ayo kita kembali kepada kebenaran yang murni. Kebenaran Alkitab yang murni. Kehidupan Yesus yang menjadi teladan kita. Kehidupan Paulus yang menjadi teladan kita. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Darahnya siap ditumpahkan, dicurahkan untuk ibadah demi pelayanan yang dikerjakannya. Tidak ada kata yang bisa mewakili. Nekat, ekstrim, fanatik, radikal, belum mewakili. Kalau kita bertemu dengan Tuhan suatu hari, kita baru tahu bahwa Dia segalanya dalam hidup ini. Seperti yang tadi saya katakan, kita sudah terlanjur memiliki irama hidup yang salah. Maka sekarang kita harus berperang melawan diri sendiri. Antroposentris, antropos manusia sentris pusat. Orang yang berpusat pada diri sendiri, egosentris.
orang-orang yang tidak bisa mengabdi kepada Allah. Kita harus berubah, saudara. Kalau boleh menggunakan kata ekstrim, bolehlah. Se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya, senekat-nekatnya, segila-gilanya, kita hidup untuk Tuhan. Tidak untuk bagian kita sendiri. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, tadi kita telah menyanyikan pujian kepentinganku hanya dirimu, ya. Melayani perasaan Bapa. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Itu yang benar. Saudara, kita belajar nekat yuk. Saya masih mau belajar dan tetap belajar. Betapa indahnya hidup seperti ini. Walaupun di mata manusia kita bisa konyol. Tetapi inilah standar yang seharusnya. Jangan nunggu nanti di hadapan Allah baru kita sadar bagaimana sepantasnya kita bersikap terhadap Tuhan.